Burkina Faso dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan dunia internasional. Bukan karena kekuatan ekonominya yang besar, bukan pula karena kejayaan militer konvensionalnya, melainkan karena satu sosok muda yang berani menantang arus dominasi global, Kapten Ibrahim Traoré. Sejak ia mengambil alih kekuasaan pada 2022, wajah politik Afrika Barat berubah drastis. Traoré tidak hanya mengusir pengaruh Prancis yang sudah puluhan tahun bercokol di negaranya, tetapi juga menjalin aliansi baru dengan Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Afrika lain yang bertekad membangun kemandirian. Langkah-langkahnya ini rupanya membuat Amerika Serikat, khususnya CIA, menjadi resah. Di bawah kepemimpinan Traoré, negeri itu menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat. Apa yang disebut sebagai Red Alert bukan sekedar istilah teknis, tetapi gambaran nyata bahwa Barat sedang kehilangan kendali atas satu wilayah strategis di Afrika. Ketakutan CIA muncul dari fakta bahwa Traoré tidak bermain dengan aturan yang mereka kenal. Biasanya pemimpin Afrika yang baru naik akan mendekat ke Washington atau Paris demi jaminan keamanan dan bantuan ekonomi. Namun Traoré justru memilih jalur berbeda. Ia menolak diktat IMF, menolak campur tangan militer asing, bahkan menyatakan dengan lantang bahwa kekayaan Burkina Faso bukan untuk dieksploitasi asing. Sikap ini jelas memutus pola kolonialisme modern yang sama ini berjalan mulus. Salah satu hal yang membuat CIA khawatir adalah konsolidasi militer yang dilakukan Traoré. Ia mereformasi Angkatan Bersenjata Burkina Faso, membangun kerjasama dengan Wagner dan pasukan keamanan dari Rusia, serta memperkuat pertahanan internal melawan kelompok teroris yang sama ini justru dituduh mendapat perlindungan diam-diam dari pihak luar. Ketika operasi militer Burkina Faso berhasil memukul mundur kelompok teroris di beberapa wilayah, pertanyaan besar pun muncul. Apakah benar selama ini terorisme dipelihara untuk menjaga ketergantungan Afrika pada bantuan asing? Jika iya, maka keberhasilan Traoré membersihkan wilayahnya adalah ancaman langsung terhadap kepentingan Barat. Tak hanya itu, faktor sumber daya alam juga menjadi bagian dari puzzle yang menakutkan bagi CIA. Burkina Faso dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan emas terbesar di Afrika. Selama bertahun-tahun, emas itu lebih banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan asing, sementara rakyat Burkina tetap miskin. Kini Traoré mendorong nasionalisasi sebagian besar sektor pertambangan dan membatasi dominasi perusahaan Barat. Ia membuka pintu bagi investor dari Asia dan dunia Arab, sekaligus mempromosikan industrialisasi lokal agar rakyatnya benar-benar merasakan manfaat dari emas yang digali di tanah mereka. Bagi CIA, langkah ini jelas mengancam stabilitas rantai pasokan global yang sama ini menguntungkan Barat. Yang membuat cerita semakin menarik adalah cara Traoré membungkus kebijakan kerasnya dengan narasi ideologis. Ia bukan hanya pemimpin militer, melainkan juga seorang Muslim Sunni yang taat, yang kerap mengaitkan perjuangan melawan kolonialisme dengan ajaran moral dan religius. Di forum internasional, ia berbicara lantang tentang keadilan global, tentang hak rakyat Afrika menentukan nasib sendiri, dan tentang bahaya imperialisme gaya baru. Narasi ini menyentuh hati banyak pemimpin Afrika lainnya, sehingga lahirlah blok perlawanan baru seperti Aliansi Negara-Negara Sahel (AES) yang beranggotakan Burkina Faso, Mali, dan Niger. Inilah yang membuat CIA benar-benar terkejut. Mereka tidak hanya menghadapi seorang kapten muda berusia 36 tahun, tetapi sebuah gerakan regional yang bisa menular ke seluruh Afrika. Jika semangat Traoré menyebar ke negara lain, maka dominasi politik dan ekonomi Barat di benua itu akan runtuh. Afrika yang sama ini diposisikan sebagai penyedia bahan mentah murah bisa tiba-tiba berubah menjadi kekuatan mandiri yang mengatur jalannya sendiri. Peringatan Red Alert itu, menurut banyak analis, juga bisa dikaitkan dengan isu geopolitik global. Amerika Serikat kini sedang menghadapi ketegangan dengan Rusia dan Tiongkok. Ketika Burkina Faso dan negara Sahel memilih merapat ke Moskow, otomatis posisi Amerika Serikat di Afrika semakin terdesak. CIA tentu saja tidak mau kehilangan pijakan di kawasan yang kaya mineral strategis seperti uranium, emas, dan litium. Terlebih, Niger yang baru saja keluar dari orbit Perancis adalah salah satu pemasok utama uranium untuk industri energi nuklir Eropa.
Jika Burkina Faso ikut mengunci pintu bagi Barat, maka krisis energi di Eropa bisa semakin parah. Ketakutan CIA juga bisa dilihat dari meningkatnya operasi informasi yang menyerang Traoré. Berbagai media Barat mencoba melabeli dirinya sebagai diktator muda, penguasa militer yang berbahaya, atau sekedar boneka Rusia. Padahal juga melihat dukungan rakyat Burkina Faso yang sangat besar, narasi itu tidak mudah dijual. Traoré justru menjadi simbol harapan baru, terutama bagi generasi muda Afrika yang muak dengan elit politik lama yang tunduk pada Barat. Namun di sisi lain, langkah Traoré tentu tidak mulus. Ancaman sabotase, serangan teroris, hingga blokade ekonomi bisa saja menjadi alat yang digunakan untuk menjatuhkannya. CIA dalam laporan Red Alert-nya kemungkinan tidak hanya menyampaikan temuan tentang kekuatan Traoré, tetapi juga merumuskan strategi untuk melemahkannya. Itulah sebabnya banyak pengamat menilai bahwa masa depan Burkina Faso akan terus berada di persimpangan. Apakah bisa bertahan menghadapi tekanan global atau akan dipaksa tunduk dengan berbagai cara halus maupun keras? Kekuatan Traoré terletak pada keberaniannya menentang arus. Ia tidak takut dicap radikal, tidak gentar menghadapi embargo, dan tidak tergoda dengan tawaran dolar. Ia tahu bahwa sejarah Afrika penuh dengan kisah pengkhianatan dari pemimpin yang menjual kedaulatan negaranya. Karena itu, ia memilih jalan yang lebih sulit, membangun kemandirian meskipun harus menghadapi resiko besar. Dari kacamata CIA, ini jelas mimpi buruk. Seorang pemimpin muda yang visioner didukung rakyatnya, punya narasi ideologis yang kuat, dan bersekutu dengan kekuatan global yang menantang Barat adalah kombinasi sempurna dari ancaman strategis. Mereka mungkin bisa mengguncang Traoré dengan propaganda, tapi mereka tidak bisa menghapus fakta bahwa ia mewakili tren baru di Afrika. Banyak membandingkan Traoré dengan tokoh revolusioner Afrika masa lalu seperti Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, atau Patrice Lumumba. Bedanya, Traoré hidup di era digital, di mana informasi mengalir cepat dan dukungan rakyat bisa dimobilisasi secara masif lewat media sosial. Inilah keunggulan tambahan yang membuat CIA kesulitan mengendalikan narasi. Apa yang dulu bisa mereka bungkam dengan kudeta atau pembunuhan politik, kini lebih sulit dilakukan tanpa sorotan dunia. Video yang menyebut CIA issues Red Alert on Traoré sebenarnya bisa dibaca sebagai pengakuan tidak langsung bahwa Burkina Faso telah menjadi duri dalam daging. Dunia Barat kini berhadapan dengan kenyataan bahwa era kolonialisme, baik yang kasar maupun yang halus, semakin ditolak mentah-mentah. Traoré hanyalah simbol, tetapi simbol yang sangat kuat. Apakah Burkina Faso akan berhasil bertahan di jalan ini? Pertanyaan itu masih terbuka. Tetapi satu hal jelas, ketakutan CIA bukan tanpa alasan. Mereka tahu bahwa jika Burkina Faso sukses membangun kemandirian, maka domino efeknya akan merambat ke seluruh Afrika. Dari Niger ke Mali, dari Guinea ke Republik Afrika Tengah, bahkan ke wilayah timur benua. Afrika yang bersatu di bawah gagasan kemandirian adalah ancaman nyata bagi tatanan dunia yang selama ini dikendalikan segelintir negara kaya. Traoré mungkin masih muda, tetapi langkah-langkahnya sudah mengguncang fondasi geopolitik global. Itulah inti dari Red Alert yang dikeluarkan CIA. Mereka tidak takut pada satu negara miskin di Afrika Barat, melainkan pada ide besar yang lahir dari sana. Ide bahwa rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi asing. Ide bahwa sumber daya alam harus dinikmati oleh pemilik sahnya. Ide bahwa kolonialisme dalam bentuk apapun harus ditolak. Dan disitulah letak ketakutan terbesar mereka.